Jadi Al-Ka'bah Al-Musyarrafah disebut Baitullah, yang dalam ayat ini disandarkan kepada Allah dengan dhamir baiti, rumahku atau rumah Allah, artinya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Ka'batul Musyarrafah disebut Baitullah, artinya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi Allah, tetapi maknanya rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'a ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hidayahnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis Ilmuddin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa ij'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah al-bait, yang dimaksud adalah al-Ka'bah, mathabatan lin-nasi wa amna, sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail an tahhira baitiya, sucikanlah rumah yang aku muliakan, yaitu Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, lit-ta'ifin wal-'akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga masih tergolong sebagai ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang memiliki makna dari sisi bahasa, makna yang ganda, yang bisa dimaknai ini dan bisa dimaknai itu, sehingga perlu diangan-angan pemaknaannya yang benar, yang tidak bertentangan dengan ayat muhkamat, di mana makna zahir dari ayat ini itu mengindikasikan seolah-olah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki tempat tinggal, memiliki rumah sebagai tempat tinggal, yaitu Ka'bah. Nah, dalam hal ini adalah pada bagian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku. Secara bahasa dikatakan begitu, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang rukuk dan sujud. Nah, makna zahirnya seakan-akan Allah itu punya rumah sebagai tempat tinggal bagi Allah, dan tempat tinggal itu adalah Al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga Al-Ka'bah itu sering disebut sebagai Baitullah. Dan dalam ayat ini diidhofahkan kepada ya mutakallim yang kembalinya kepada Allah.
Baiti, baiti artinya secara bahasa adalah rumahku. Dan dhamir ya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna zahirnya dikatakan adalah rumahnya Allah. Baitullah, baiti, rumahku. Itu makna secara bahasa, makna zahirnya mengindikasikan seolah-olah Allah itu memiliki tempat tinggal, dan tempat tinggalnya itu di Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ini perlu kita jelaskan bagaimana para ulama mentakwilkannya. Karena di sini ada pemahaman sebagian orang yang mungkin masih sangat awam menganggap bahwa ketika orang-orang Islam itu berhaji atau umrah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, mereka tawaf di sana, mengunjungi Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Sebagian di antara mereka masih menganggap bahwa mereka ke sana itu karena Allah itu tinggal di sana. Nah, karena Allah tinggal di sana sehingga orang-orang datang ke sana. Dan karena itu juga, karena anggapan sebagian orang menganggap karena orang-orang Islam kalau sholat juga menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, itu menunjukkan kalau Allah itu tinggal di sana, tinggal di Al-Ka'batul Musyarrafah. Nah, padahal kalau seseorang masuk ke dalam Ka'bah, ya nggak ada. Di sana hanya ruangan kosong saja, ada beberapa tiang yang bukan merupakan tempat tinggal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di sini perlu untuk dijelaskan bahwa para ulama mentakwilkan ayat "Antahhira baitiya" agar Nabi Ibrahim dan Ismail itu mensucikan. Baiti artinya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi Al-Ka'bah Al-Musyarrafah disebut Baitullah, yang dalam ayat ini disandarkan kepada Allah dengan dhamir baiti, rumahku atau rumah Allah. Artinya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Ka'batul Musyarrafah disebut Baitullah, artinya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi Allah, tetapi maknanya rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali untuk kita pahami. Demikian juga masjid-masjid yang digunakan ibadah oleh umat Islam itu juga bisa disebut Baitullah. Dari masjid di mana saja yang ada di seluruh dunia ini bisa disebut Baitullah, jamaknya Buyutullah. Nah, itu juga tidak menjelaskan atau tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat tinggal di masjid, sehingga orang-orang datang ke masjid itu untuk di sana bertemu dengan Allah. Tidak. Tetapi masjid adalah tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Kalau kita berkata tentang masjid adalah Baitullah, artinya bahwa masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu makna Baitullah. Nah. Untuk Al-Ka'batul Musyarrafah disebut Baitullah, artinya ini adalah sebuah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi idhafah dalam lafadz bait kepada lafzul jalalah Allah, atau yang di sini kepada ya mutakallim yang kembali kepada Allah,
baiti di sini disebut sebagai idhafatut tasyrif. Idhafatut tasyrif, idhafah untuk memuliakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Al-Ka'batul Musyarrafah sebagai tempat yang mulia. Bahkan Al-Ka'batul Musyarrafah juga dijadikan sebagai qiblatus shalah, tempat menghadap ketika orang-orang itu sholat, karena menunjukkan kemuliaan Al-Ka'batul Musyarrafah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ketika seseorang sholat menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah, itu tidak berarti bahwa Allah itu ada di Ka'bah sehingga kita menghadap ke sana. Tetapi karena Al-Ka'batul Musyarrafah dijadikan sebagai tempat menghadap ketika seseorang itu melaksanakan sholat, itu saja. Dan karena Al-Ka'bah dijadikan sebagai rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ka'batul Musyarrafah ini telah dibangun sejak lama sehingga disebut juga Al-Ka'bah ini sebagai Al-Baitul Atiq. Al-Baitul Atiq yaitu rumah yang kuno, karena dia telah dibangun sejak lama, yaitu oleh Nabi Adam alaihi salam. Dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pada masa Nabi Nuh alaihi salam, ketika terjadi banjir, maka Al-Ka'batul Musyarrafah ini hancur, hilang. Tinggal pondasinya saja di bawah. Nah, ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keduanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, untuk membangun kembali Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dengan ditunjukkan tempat pondasi dari Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian dari situlah kemudian dibangun Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga di sana ada yang disebut dengan Maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri, berpijak ketika beliau membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, beliau yang bahasa Indonesianya itu, beliau yang bahasa Jawanya mengelungkan, beliau yang mengangkat batu untuk diberikan kepada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dipasangkan, ditata menjadi bangunan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika sudah mulai meninggi, beliau pun naik, sehingga beliau yang memberikan, Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian memberikan batu itu kepada ayahnya untuk dibangunkan pada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga di situ ada Maqam Ibrahim. Kemudian juga ada Hijru Ismail. Karena memang Al-Ka'bah Al-Musyarrafah itu dibangun oleh keduanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi idhafah dalam lafadz baiti itu adalah idhafatut tasyrif. Idhafah dalam rangka untuk memuliakan. Dan ini ada dalam ayat-ayat yang lain. Ada dalam ayat-ayat yang lain idhafatut tasyrif, yaitu sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya pengidhafahan pada ayat mirruhina atau mirruhi. Dalam satu ayat disebutkan mirruhina, kemudian mirruhi. Ini berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam.
Dalam surat Al-Anbiya ayat 91 itu disebutkan bahwa Isa alaihi salam itu adalah mirruhina. Kemudian dalam surat Shad ayat 72 itu disebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu mirruhi. Kemudian dalam ayat surat At-Tahrim ayat 12 disebutkan fanafakhna fihi mir ruhina. Fanafakhna fihi, kemudian kami secara bahasa dikatakan kemudian kami hembuskan, kami tiupkan padanya dari ruh kami. Ayat ini juga mutasyabihat ayat ini. Makna zahirnya seakan-akan yang pertama Allah itu adalah ruh dan Nabi Isa alaihi salam itu adalah juz'un minhu, bagian dari ruh Allah itu. Nah, ini tentu sesuatu yang sesuatu yang tidak benar makna seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu bukan ruh, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta ruh. Jadi Allah adalah pencipta ruh, bukan ruh. Jika dikatakan Allah itu ruh, maka berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu ruh. Pada jasad kita itu ada ruh. Dan ruh yang ada pada kita, pada hayawanat, itu adalah Allah yang menciptakannya. Berarti dia adalah makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya. Maka tidak dikatakan Allah itu ruh, tidak dikatakan Allah itu jasad, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu khaliqur ruh wal jasad. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta ruh dan pencipta jasad. Sehingga Allah bukan ruh dan juga bukan jasad. Ini yang penting untuk digaris bawahi. Nah, ketika lafaz ini dinisbatkan kepada Nabi Isa, dikatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu dikatakan ruhi min ruhi. Makna zahirnya seakan-akan Nabi Isa alaihi salam itu, atau makna zahirnya pertama seakan-akan Allah itu adalah ruh dan Nabi Isa adalah bagian, juz'un, bagian dari ruh Allah itu. Jadi seakan-akan dikatakan Allah itu adalah ruh, kemudian Isa itu adalah bagiannya, potongan dari ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna ini makna yang fatal, yang sama sekali tidak benar. Nah, idhofah dalam ayat ini itu juga disebut dengan idhafatu at-tashrif. Idhafatu tashrif, sebagaimana dalam ayat baitiyah yang tadi kita bahas. Jadi fanafakhna fihi mir ruhina, artinya di sini bukan Allah juga meniup, bukan. Karena makna zahirnya kan fanafakhna, dan kami meniup, seakan-akan Allah yang meniup. Kalau meniup ini kan dia punya mulut, kemudian dia meniup dengan mulutnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari memiliki anggota badan. Nah, tetapi maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk meniupkan ruhnya Nabi Isa alaihi salam pada Maryam. Jadi Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruhnya Nabi Isa alaihi salam pada diri Sayyidah Maryam, sehingga kemudian Sayyidah Maryam ini hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa dengan adanya bapak.
Dia ada ibunya tetapi tanpa ada bapak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan manusia dengan tanpa bapak. Jangankan tanpa bapak dan tanpa ibu, Allah Maha Kuasa. Seperti yang telah terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakannya tanpa bapak dan juga tanpa ibu. Di sini dalam tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah menciptakannya tanpa bapak, tetapi dengan sebab ada ibu, yaitu Sayyidah Maryam. Jadi fanafakhna fihi, artinya Allah memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh Nabi Isa alaihissalam kepada Maryam. Itu makna ayat tersebut. Bukan maknanya Allah meniup sendiri dengan mulutnya ruh itu, tidak. Karena Allah Maha Suci dari memiliki anggota badan. Nah, kemudian mirruhina. Mirruhina di situ makna zahirnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Seakan-akan Allah itu adalah ruh, dan dari ruhnya Allah itu ditiupkan ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Maka kita katakan tadi bahwa idhofah di sini adalah idhofatut tasyrif, untuk memuliakan. Artinya mirruhina, bahwasanya ruhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah ruhun musyarrafatun, ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arwah, arwah jamak dari ruh, itu ada yang baik, ada yang mulia, dan ada yang khabithah, ada yang buruk, ada yang musyarrafah, ada yang dimuliakan, ada yang buruk. Kalau arwah al-anbiya, ruhnya para nabi, itu adalah arwahun musyarrafah. Sedangkan arwahnya orang-orang kafir, maka itu adalah arwahun khabithah, arwah-arwah yang buruk, yang tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Nah, Nabi Isa alaihissalam, ruhnya, beliau seorang nabi, adalah ruhun musyarrafah. Ruh ini bahasa Arab yang dihukumi mu'annas, meskipun nggak ada taknya. Makanya tadi kita katakan apa? Ruhun musyarrafatun, ruh yang dimuliakan. Jamak naatnya, sifatnya itu kita mu'annaskan, ruhun musyarrafatun, bukan ruhun musyarrafun. Ada dalam bahasa Arab yang lafadznya seperti mudzakkar tetapi dihukumi sebagai muannas. Seperti ainun itu juga muannas, yadun itu juga muannas. Seperti kemarin ketika dalam Al-Qur'an disebutkan bal yadahu mabsutatani, bukan mabsutani, bukan, tetapi mabsutatani, dimuannaskan karena yadun itu juga hukumnya muannas. Ruhun itu juga hukumnya muannas. Sehingga kita katakan ruhun musyarrafatun. Ini teringat sedikit karena ada sebagian orang yang tidak memahami tentang masalah ini. Ketika mereka mengirimkan hadiah pahala Fatihah kepada para arwah, kemudian kalau laki-laki dia mengatakan ila ruhi Pak Ahmad Al-Fatihah. Tapi kalau kepada perempuan dia mengatakan ila ruhati Bu Fatimah. Nah, ditambahi apa? Tak. Kalau perempuan ila ruhati, kalau laki-laki ila ruhi. Nah, ini enggak pas, tidak benar. Ruh itu dari sisi lafadz itu dihukumi sebagai muannas. Baik itu laki-laki atau perempuan ya pakai ruh, ila ruhi fulan, ila ruhi fulanah. Tidak dikatakan ila ruhi fulan, ila ruhati fulanah, tidak. Ini dalam bahasa Arab seperti itu. Ada lebih fatal lagi,
dia menyebutnya kalau perempuan ila ruhaniyati fulana, ila ruhaniyati Ahmad. Ini lebih parah. Kalau ruhani itu maknanya nanti sudah berubah total, bukan lagi ruh kalau ruhani itu. Karena itulah maka ya penting juga kita untuk mengerti, memahami tentang bahasa Arab biar tidak keliru di dalam masalah ini. Sering saya menyebut orang yang seperti itu, yang ketika tahlil dia menyebutnya untuk perempuan ila ruhati atau ila ruhaniyati. Yang benar bagaimana? Sama, ila ruhi Pak Ahmad, ila ruhi Bu Fatimah, itu sama. Tidak ada perbedaan di antara laki-laki maupun perempuan. Tapi dari segi bahwa ruh itu lafadznya itu adalah muannas, bukan muzakkar. Sehingga kalau kita membuat sifat, maka sifat dari ruh, maka kita katakan ruhun musyarrafatun, ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arwahul anbiya itu musyarrafatun, termasuk ruhnya Nabi Isa alaihissalam adalah ruhun musyarrafun. Nah, ketika secara khusus ruhnya Nabi Isa alaihissalam itu diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Isa adalah ruhullah, itu adalah idhafahnya namanya idhafatu tasyrif, yaitu untuk secara khusus memuliakan Nabi Isa alaihissalam, bahwa ruhnya Nabi Isa alaihissalam adalah milkun lana, milik Allah, ciptaan Allah, dan musyarrafatun indana, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya idhafatut tasyrif. Ada. Seperti juga tentang misalnya untanya Nabi siapa? Untanya Nabi Saleh alaihissalam. Pada zaman Nabi Saleh alaihissalam, umatnya meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini namanya mukjizat yang terjadi setelah diminta terlebih dahulu oleh umatnya. Umatnya datang kepada Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, jika kamu benar sebagai seorang nabi, maka keluarkan unta dan anaknya dari sebungkah batu yang padat ini. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, dan beliau kemudian mengeluarkan unta dan anaknya dari sebungkah batu yang keras. Ini sesuatu yang luar biasa, nggak pernah terjadi sebelumnya maupun setelahnya sampai sekarang. Nggak pernah terjadi ada unta terlahir dari sebungkah batu, yang batunya itu batu padat, langsung induknya dan anaknya sekaligus. Nggak pernah terjadi. Itu adalah mukjizat dari Nabi Saleh alaihissalam. Namanya unta itu ya lahir dari induknya, bukan lahir dari batu. Itu pada umumnya, tetapi di sini lahir dari batu. Kemudian di dalam Al-Quran, untanya Nabi Saleh itu disebut sebagai naqatullah. Naqatullah disebut dalam Al-Quran sebagai naqatullah, untanya Allah. Itu bukan berarti bahwa Allah itu punya unta peliharaan yang dipelihara setiap hari, bukan artinya seperti itu. Tetapi unta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, unta yang diciptakan, dimiliki dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Nah, jadi ada ini untuk menunjukkan perbandingan, untuk menunjukkan bahwasanya idhofah itu terkadang berfungsi sebagai idhofatu milkin litasyrif. Nah, jadi idhofah untuk menunjukkan kepemilikan, kepemilikan dan untuk memuliakan. Nah, ada juga dalam ayat yang lain,
Yang dikatakan misalnya Allah itu adalah Rabbul Arsy, Allah Rabbul Alamin, itu kan idhofah juga, idhofah. Tetapi idhofahnya di sini bukan Rabbnya dulu, Rabbul Arsy, artinya arsy itu menunjukkan bahwa arsy itu adalah makhluk yang ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada ayat yang tadi kita sedang bahas. Nah, jadi baitiyah atau baitullah, untuk menyebut Al-Ka'batul Musyarrafah itu artinya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sholat di Al-Masjidil Haram, di sekitar Al-Ka'batul Musyarrafah, itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan sholat atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di luar Al-Masjid Al-Haram. Dari Al-Masjidul Haram itu masjid yang di situ ada Al-Ka'batul Musyarrafah. Sholat di sana itu berbeda dengan sholat di tempat yang lain. Di antara kemuliaannya bahwa sholat di sana itu akan dilipat gandakan pahalanya sampai berapa? 100.000 kali lipat. Jadi kita sholat di sana satu kali itu sama setara dengan sholat 100.000 kali lipat pahalanya. Jadi pahalanya dilipat-lipatkan sampai 100.000 kali lipat. Maka ya setiap muslim itu menginginkan untuk bisa melaksanakan sholat di sana untuk meraup pahala dengan lebih banyak dibandingkan sholat di tempat yang lain. Kalau kita sholat di masjid kita di sini, maka nggak ada pelipatan ganda dikarenakan tempat. Tidak. Ketika kita sholat misalnya di Masjid Istiqlal, nggak ada pelipatan ganda, pelipatan pahala, nggak ada. Ketika kita sholat di Masjid Pare, di Masjid Ampel, Surabaya, di sini tidak ada pelipatan pahala. Tetapi ketika kita sholat di Al-Masjidil Haram, di depan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, maka sholat di situ pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat di Al-Masjid An-Nabawi di Madinah. Sholat di sana itu pahalanya dilipat gandakan sampai 1.000 kali lipat. Jauh, tetapi masih dilipatkan sampai 1.000 kali lipat. Nah, sholat di Al-Masjidil Aqsa itu dilipat gandakan pahalanya sampai 500 kali lipat. Nah, 3 masjid ini yang memiliki kemuliaan lebih dibandingkan masjid yang lain. Masjid yang lain juga masjid yang mulia, karena itu disebut tempat yang mulia, sehingga disebut Baitullah, tempat untuk beribadah kepada Allah. Harus dijaga kehormatannya, harus dijaga keagungannya, kemuliaannya. Demikian juga atau apalagi 3 masjid ini, Al-Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, dan Masjidul Aqsa, harus lebih dijaga kemuliaan kehormatannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk mensucikan Al-Ka'batul Musyarrafah dan Al-Masjidul Haram yang ada di sekitarnya. Nah, untuk menjaga kesucian dari Al-Ka'batul Musyarrafah dan Al-Masjid Al-Haram. Tetapi jangan dipahami bahwa ketika itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tidak mensucikan Masjidil Haram. Karena itu Allah memerintahkan keduanya untuk mensucikan Masjidil Haram dan Al-Ka'batul Musyarrafah. Tidak berarti seperti itu, karena bisa terjadi pemahaman sebagian orang ketika itu Nabi Ibrahim lalai
dari mensucikan Masjidil Haram dan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk mensucikannya. Tidak begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam di sini sudah mensucikan Al-Ka'batul Musyarrafah dan Masjidil Haram. Tetapi Allah memerintahkannya itu apa? Untuk senantiasa tetap mensucikan Al-Ka'batul Musyarrafah, Al-Masjidil Haram. Itu maksudnya. Perintah untuk menjaga kesucian Al-Ka'batul Musyarrafah, menjaga kesucian Al-Masjidil Haram. Dan perintah untuk lebih lagi dalam mensucikan keduanya. Itu maknanya. Jadi saya ulangi lagi. Nah, di sini menimbulkan sebuah pemahaman yang keliru bagi orang yang nggak belajar, bisa membaca terjemahannya, bisa menimbulkan pemahaman yang keliru, seakan-akan asal usul perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mensucikan Al-Ka'batul Musyarrafah itu awalnya Nabi Ibrahim tidak peduli dengan kesucian Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga kemudian Allah memerintahkannya agar beliau mensucikan Al-Ka'batul Musyarrafah. Maknanya nggak begitu. Tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu telah mensucikan Al-Masjidil Haram dan Al-Ka'batul Musyarrafah. Tetapi ayat ini memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk tetap menjaga kesucian Al-Ka'batul Musyarrafah dan mensucikannya dengan lebih dari sebelumnya terhadap Al-Ka'batul Musyarrafah, karena Al-Ka'batul Musyarrafah adalah Baitullah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dimuliakan. Ini adalah salah satu syiar min sya'airillah, salah satu syiar Allah yang ada di bumi ini, yang kewajiban bagi seorang muslim adalah yu'azzimuhu, yaitu mengagungkannya. Mengagungkan syiar-syiar Allah, melecehkan, menghina syiar Allah yang dalam hal ini adalah Al-Ka'batul Musyarrafah, itu adalah bagian daripada kekufuran. Kalau ada seseorang yang menghina Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, mencela Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, maka dia akan jatuh di dalam kekufuran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan yang kita lakukan tentang pentakwilan ayat-ayat mutasyabihat, ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu mengetahui tentang takwil ayat-ayat mutasyabihat. Ketidaktahuan terhadap takwil ayat-ayat mutasyabihat ini akan menjatuhkan seseorang kepada kekeliruan dan kesesatan, bahkan bisa menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran. Maka sangat sangat pas ketika Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan bahwa at-tamassuk bidhahiri al-mutasyabihat itu termasuk usulul kufur, termasuk penyebab dari kekufuran, penyebab yang menjadikan seseorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Bahkan orang-orang Wahabi, mereka jatuh pada kekufuran itu adalah akibat mereka tidak menerima takwil, tidak mau mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, meskipun mereka juga tidak konsisten. Seperti yang kemarin kita telah sampaikan. Coba kita tanya mereka tentang firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maka mereka akan mentakwil. Coba kita tanya firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, maka mereka akan mentakwil.
Coba kita tanya firman Allah, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, maka mereka akan mentakwil. Meskipun mereka yang mereka gembar-gemborkan adalah at-ta'wilu ta'til. Takwil itu adalah menafikan sifat Allah. Atau bisa kita jawab juga kepada mereka. Kita katakan kepada mereka tentang firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 72. Surat Al-Isra ayat 72. Dikatakan di sana, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Makna zahirnya apa? Makna zahirnya itu dikatakan barang siapa yang buta, yang di sini itu buta, di dunia ini itu buta, maka dia di akhirat nanti itu juga buta. Wa adallu sabila, dan lebih tersesat dari jalan. Ini kalau dimaknai secara zahir, berarti orang-orang yang di bumi ini, di dunia ini matanya buta, maka di akhirat nanti dia dibangkitkan dari kuburnya, dan di akhirat dia itu matanya juga buta. Sama kondisinya dengan kondisi dia ketika dia hidup di dunia. Makna zahirnya kan seperti itu. Coba orang Wahabi ditanya tentang makna ayat ini, apakah mereka itu akan mentakwil atau tidak mentakwil? Jika mereka tidak mentakwil, maka ya bagaimana dengan maha guru mereka? Salah satu tokoh Wahabi Saudi itu ada yang namanya Bin Baz, itu matanya buta. Matanya buta di dunia ini dia matanya buta. Bagaimana dengan Bin Baz, tokoh Wahabi? Jika kamu tidak mau mentakwil, artinya apa? Bin Baz nanti di akhirat itu juga buta, kayak kondisinya dia di dunia. Maka di sini Wahabi pasti nggak mau dibilang imamnya itu buta di akhirat nanti. Maka ayat ini harus ditakwil. Ayat ini harus ditakwil juga, bahwasanya buta dalam ayat ini itu adalah buta hati, bukan buta mata. Jadi buta hati itu maksudnya, bukan buta mata. Orang yang di dunia ini buta hatinya, sehingga dia tidak mendengar, dia tidak mengetahui atau tidak mengikuti hidayah Islam, dia tidak mau mengikuti ajaran Islam, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tetap dalam kekufuran, maka berarti hatinya buta itu. Hatinya buta. Orang yang di dunia ini hatinya buta, artinya di dunia ini dia tidak mendapatkan hidayah Allah, tetap dalam kekufuran, tetap dalam kemaksiatan, maka fahuwa fil akhirati a'ma. Itu maksudnya. Maka dia di akhirat nanti dia juga buta, tetapi butanya bukan berarti buta mata. Dia akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Dia tergolong sebagai orang-orang yang tersesat, dan dia berhak untuk mendapatkan azab yang berat nanti di akhirat. Itu maksudnya seperti itu. Harus ditakwil. Jadi konsekuensi dari anti takwil ini ternyata berat sekali. Tidak mau takwil ini akibatnya sangat buruk, akan mengena diri mereka sendiri. Selain yang tadi, yang lebih buruk adalah menjadikan seseorang itu jatuh kepada paham tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang ini, akidah ini adalah akidah yang bertentangan dengan dengan tauhid, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Inti ajaran Islam itu tauhid, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluk. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam
Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdats. Tauhid itu artinya mensucikan Allah Al-Qadim dari menyerupai muhdats, yaitu makhluk. Itu namanya tauhid. Nah, orang Wahabi karena anti terhadap takwil, kemudian mereka jatuh kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Meskipun secara lisan mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'. Meskipun secara lisan orang Wahabi itu mengatakan bahwa Allah enggak serupa dengan makhluk, tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, mereka menserupakan Allah dengan makhluknya. Hanya saja mereka kemudian sembunyi di balik kata-kata tidak seperti. Mereka mengatakan Allah itu ya punya mata, anggota badan, tetapi matanya nggak seperti ini. Matanya besar, matanya begini dan begitu. Nah, kita nggak tahu ukurannya berapa misalnya. Meskipun mereka berkata seperti itu namanya tetap menyerupakan. Mereka mengatakan Allah itu duduk, tapi ya duduknya nggak seperti kita. Kata-kata tidak seperti duduknya kita itu adalah untuk mengelabui umat Islam, seakan-akan mereka itu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Padahal kata duduk saja dalam bahasa itu adalah merupakan sifat makhluk, sehingga apa? Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Dengan hanya mengatakan Allah duduk, mereka sudah menyerupakan makhluk, sehingga kata-kata tidak seperti duduk kita itu menjadi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Seperti orang yang mengatakan, misalnya ada orang mengatakan Allah itu bodoh, tetapi ya bodohnya nggak seperti kita. Nah, ini namanya apa? Apakah ini namanya bukan tasbih? Tasbih. Atau seseorang mengatakan Allah itu makan, tapi makannya ya nggak seperti kita. Nah, ini apakah seperti ini orang yang seperti ini bisa lepas dari tasbih? Tidak, karena ketika dia mengatakan menisbatkan makan kepada Allah, ini dia sudah menserupakan Allah dengan makhluknya, maka kata-kata tidak seperti pada lafaz, pada kata-kata berikutnya itu menjadi tidak sesuai, tidak bermanfaat bagi dia. Artinya tidak bisa melindungi dia dari jatuh kepada paham sesat, yaitu paham tasbih. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Masih tentang ayat mutasyabihat. Masih ada beberapa ayat mutasyabihat lain yang perlu untuk kita jelaskan maknanya. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.